Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah tugas review jurnal dari dosen pengampu Ibu Yuliana Afifah MPD. Saya Suci Auliana Aji dengan NIM 2032375, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada tugas kali ini, jurnal yang akan saya review berjudul Bencana dan Proyek Kurikulum Kebencanaan di Sekolah dengan nama Jurnal Journal of Urban Sociology, volume dan halaman volume 1 nomor 1 April 2018, halaman 4-15, tahun terbit 2018 dengan penulis Abdus Sair. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan permasalahan yang ada dalam jurnal ini. Secara umum, permasalahan utama adalah perlunya kurikulum kebencanaan di sekolah di Indonesia untuk membangun pemahaman dan kesiapsiagaan menghadapi bencana sejak dini. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jadi, secara garis besar, tujuan utamanya adalah mengusulkan penerapan kurikulum kebencanaan di sekolah di Indonesia dengan mengeksplorasi konteks dan perkembangannya. Adapun sumber data yang diambil, yang pertama, berbagai kebijakan atau regulasi pemerintah terkait penanggulangan bencana seperti UU nomor 24 tahun 2007, PP nomor 21 tahun 2008, Perka PNPB nomor 1 tahun 2012. Yang kedua, Hyogo Framework for Action hasil konferensi dunia tentang pengurangan risiko bencana di Kobe, Jepang tahun 2005. Yang ketiga, kebijakan resiko bencana di sekolah dari Kementerian Pendidikan tahun 2010. Yang keempat, data statistik kejadian bencana di Indonesia dari PNPB tahun 2010 sampai 2015. Yang kelima, konsep dan teori dari para tokoh atau pemikir seperti Max Horkheimer tentang relasi manusia dan alam. Yang keenam, literatur dan studi terkait eksploitasi manusia terhadap alam. Jadi, sumber data utama yang digunakan dalam artikel ini adalah regulasi atau kebijakan pemerintah, data statistik bencana, konsep atau teori dari para ahli, serta studi literatur terkait topik bencana dan lingkungan. Artikel ini lebih merupakan kajian konseptual dengan melakukan tinjauan berbagai sumber kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah kajian pustaka yang diadon melalui perspektif sosiologi. Lalu hasil dari penelitian jurnal itu ialah di sini ada beberapa poin utama yang dibahas, yakni yang pertama, relasi manusia dan alam yang eksploitatif berkontribusi terhadap meningkatkan resiko bencana. Yang kedua, perlunya pengembangan cara pandang baru yang menempatkan manusia hidup selaras dengan alam. Yang ketiga, usulan untuk mewujudkan proyek kurikulum kebencanaan di sekolah sebagai upaya menumbuhkan komunitas yang kritis dan tangguh menghadapi bencana. Dan yang terakhir, kurikulum tersebut harus didesain dengan prinsip-prinsip seperti relevansi, efektivitas, efisiensi, fleksibilitas, dan pedoman pada Hyogo Framework for Action. Nah, adapun beberapa kelebihan yang dapat disimpulkan terkait gagasan proyek kurikulum kebencanaan di sekolah adalah yang pertama, membangun pemahaman kritis dan holistik tentang bencana. Yang kedua, mendukung pengurangan risiko bencana. Yang ketiga, selaras dengan kerangka kerja internasional. Yang keempat, bersifat proyek kebijakan. Kelebihan utama gagasan ini adalah upaya menyelamatkan kehidupan masyarakat Indonesia dari risiko bencana yang lebih besar di masa depan melalui pendidikan dini. Ada pula kekurangannya, yakni yang pertama, kompleksitas implementasi. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, resistensi perubahan. Yang keempat, kontekstualisasi lokal. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Meskipun tidak dirinci, penulis artikel mungkin menyadari tantangan-tantangan tersebut, sehingga menekankan perlunya kurikulum yang fleksibel dan mengacu pada prinsip-prinsip yang mapan seperti relevansi, efektivitas, dan efisiensi dalam implementasinya. Namun, memang pembahasan lebih mendalam tentang potensi kekurangan dari gagasan ini tidak diberikan dalam ringkasan artikel. Dan yang terakhir, sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Dan dari saya pribadi, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.